Caranya mengenai makan gratis ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Ternyata profesor ada yang bodoh ya. Bodoh atau apa gitu ya. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu. Profesor pinter memang atau, banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Ya, kali ini kita akan melihat video yang sangat menarik ya, yaitu tanggapan dari seorang profesor yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis ini itu penghinaan terhadap suatu bangsa. Penghinaan apanya ya? Padahal kan program makan gizi gratis ini itu sangat punya manfaat yang luar biasa bagi anak-anak dan untuk kemajuan bangsa ke depannya. Karena kita lihat program yang dibangun oleh Prabowo Gibran ini itu kemudian membangun SDM-nya itu lewat makan gizi gratis. Daripada kan anak-anak ini lapar pada saat pembelajaran kan, pasti kan pembelajaran yang dia pelajari juga pasti akan tidak masuk. Nah, ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa. Dan Bapak Prabowo juga pernah menanggapi banyak profesor yang nggak setuju soal makan gizi gratis ini. Apakah dia pintar atau bodoh? Nah, kemudian apropriasi ini dihujat dan diserbu oleh netizen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk. Yang tidak masuk akal bisa menang di Jakarta itu loh. Dan tidak ada sama sekali kemampuannya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa dia pantas jadi gubernur Jakarta. Caranya mengenai makan gratis ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu. Profesor pinter memang atau, banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Saudara, terkait dengan program makan siang gratis, itu diterapkan di 8 negara di dunia, di luar Indonesia ya. Salah satunya Brazil, Finlandia, Estonia, India, Swedia, Amerika, Jepang, dan China. wow, negara besar yang lainnya. Timbul di dalam pertanyaan kita, sebenarnya apa sih tujuannya buat makan siang gratis? Emangnya bangsa kita itu terlalu hina gitu ya dikasih makan gratis? Tidak, saudara. Tidak, kita memang punya masalah. Ya, terutama di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju saja, di daerah pedesaan itu bisa terjadi kekurangan gizi. Jadi tujuan daripada makan siang gratis itu, atau makan gratis whatever pagi atau siang ya, hasil akhirnya adalah yaitu student learning outcomes, yaitu hasil pembelajaran siswa dan juga capaian-capaian akademiknya.
Nah, itulah tujuan utama dari pemberian program makanan bergizi bagi anak sekolah. Saudara, aneh juga kalau ada profesor yang ngomong ya model kayak gini. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya, bahwa mereka tidak mampu. Wow. Saudara, di Indonesia itu ada 8.000 lebih profesor. 8.000 lebih ya. Tapi tentunya tidak semua profesor itu kemudian jadi bijaksana kalau ngomong. Sekalipun gelarnya profesor ya, saudara. Tidak menjamin ya. Banyak profesor, saya juga kenal banyak profesor. Ya, karena saya kan juga S3, saudara. SD, SMP, SMA. Ya, saya kenal juga banyak lulusan profesor-profesor di universitas-universitas. Ya, kolega saya. Ya, jadi dari profesor yang pintar-pintar ini, kita dengerin Prabowo ngomong apa soal profesor. Ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu. Profesor. Nah, saudara, ternyata profesor ada yang bodoh ya. Bodoh atau apa gitu ya, kata Presiden Prabowo. Tapi memang beginilah, saudara. Ketika orang itu, dia seorang profesor, tapi dia merasa dia itu pinter. Ya. Padahal blow on. Kenapa? Ya mungkin karena udah tua, udah profesor. Dan dia nggak belajar lagi. Dia mungkin nggak cukup literasinya. Bahwa perkembangan dunia zaman ini berubah, saudara. Ternyata pemberian makan gratis itu bukan satu negara saja kan. Kita tadi dengar kan. Ada 8 negara yang menerapkan makan gratis. Yaitu tujuannya adalah ya secara jangka panjang itu sangat baik gitu. Jadi kalau Profesor Rias Rasid ini ya dia juga salah satu pembenci Jokowi. Ternak onta ya kan. Ya, jadi saya paham kalau ngomongannya agak sinis. Cuma masalahnya ini Profesor Rias ini memang ngomongnya kelihatannya pinter ya, tapi padahal agak blow on. Ya betul seperti Pak Prabowo bilang. Kalau saya lihat track recordnya Rias Rasid memang luar biasa sih. Tapi kenapa jadi ngomong begitu ya? Ya itulah, saudara. Kadang dalam perkembangannya orang itu ya karena dasarnya memang sudah sinis, jadi di otak, di hatinya itu udah negatif ya. Jadi komentarnya negatif, salah gitu. Ya, memang memberatkan APBN, betul. Betul. Ya pasti. Kan, berapa puluh triliun harusnya. Pasti. Tetapi itu adalah tugas mulia, ya, Presiden Prabowo. Saya sebagai warga negara Indonesia, ya, saya dukung. Ya. Kami dukung. Dan ya jujur saja, bahkan kepala badannya juga saya kenal, Badan Gizi Pangan. Oh, Badan Pangan. Jadi ya Pak Rias Rasid, kalau ngomong tuh dipikir dulu kenapa sih? Mau makan siang siapa? Anak sekolah, dia udah lepas. Pak Ganjar. Tenang, saya nggak mau menjawab pertanyaan Pak Ganjar ini. Biar adik-adik kita aja yang menjawab. Waduh ini. Waduh. Iya. Luar biasa.
Waduh, nikmat banget kayaknya. Waduh. Terima kasih Pak Bowo atas makanannya. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Bowo. Saya sangat turut berterima kasih atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih karena saya kesini nggak bertamu. Ini nggak ada duit. Udah Pak ya, udah dijawab sama adik-adik kita Pak. Yang mau makan adik-adik kita yang tak bersangu katanya. Apa yang sangunya sedikit. Yes, gitu aja mungkin. Tanggapan kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jikikis. Salam Jikikis. Namanya siapa dan kelas berapa? Kelas berapa? 6A. Udah makan bergizi gratis belum? Paling suka menu makan bergizinya apa? Ayam. Sebelum ada makan bergizi gratis, biasanya makan apa di sekolah? Biasanya telur Terus uang jajannya gimana kalau sekarang? Kalau dulu mas pakai banyak, kalau sekarang udah. Jadi guys, itu adalah salah satu testimoni makan bergizi gratis yang diterima sama siswa di sekolah. Dan ternyata pemberian makan gratis buat anak sekolah emang sengaruh itu. Alasannya pertama, biasanya mereka di sekolah cuma jajan mie, cilok, gorengan, dan sejenisnya. Tapi sekarang mereka di sekolah bisa makan bener kayak ayam sama sayuran yang nilai gizinya diatur sama Badan Gizi Nasional. Kedua, anak sekolah jadi bisa nabung soalnya uang jajan mereka jadinya nggak kepake atau lebih irit soalnya sekarang udah dapat makan di sekolah. Pertanyaan besarnya, gimana nasib pedagang kantin? Ya sebenarnya nggak jauh beda karena dulu juga masih banyak siswa yang bawa bekal makan sendiri dari rumah dan siswa juga masih bisa jajan kayak pas pulang sekolah. Intinya terima kasih buat Pak Presiden Prabowo, Menteri Pangan Zulkifli Hasan dan jajaran di pemerintah yang udah bekerja keras merealisasikan program makan bergizi gratis dan juga buat Grab X OVO yang udah support uji coba dalam makan bergizi gratis di Desember lalu. Gimana menurut kalian?